Oke, kita akan teruskan lagi pembelajaran. Saat ini kita masuk pada pelajaran ke-21. Kita akan lebih mendalam memperhatikan apa yang sudah dibacakan pada pelajaran ke-20 lepas. Ya. Kita akan lihat ada peristiwa mengenai Yesus diminyaki kakinya. Lepas itu ada pembicaraan mengenai Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mari kita melihat satu persatu ya. Oke, selamat belajar. Oke, jadi kita sudah lihat ayat-ayat ini. Jadi bagian yang pertama itu ketika ada wanita yang melakukan sesuatu yang membuat murid-murid marah, ya. Dan mereka bercakap sesama sendiri, apa gunanya minyak wangi itu dibazirkan? Mengapa? Sebab wanita itu memecahkan botol minyak wangi yang sangat mahal. Di sini dikatakan minyak itu dapat dijual dengan harga lebih daripada 300 keping wang perak. Lalu ada alasan di sana juga. Wang boleh dibagi kepada orang miskin. Lalu mereka mengancam kepada wanita itu. Yesus bukannya berkata, ya jangan basir-basir uang. Jangan. Tidak. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Apa yang telah dilakukannya untukku itu baik dan terpuji. Orang miskin akan sentiasa ada pada kamu. Jika kamu hendak menolong mereka, bila-bila pun boleh. Tetapi aku tidak selamanya bersama-sama kamu. Wah, jadi Yesus sudah mulai kata, dia tidak akan tetap bersama-sama mereka. Dan Yesus melihat tindakan wanita itu adalah tindakan yang terkait dengan minyak wangi untuk menyediakan tubuh Yesus bagi penguburannya sebelum waktunya. Wah, Yesus sudah bagi tahu mereka. Sepatutnya murid-murid tidak boleh shock dan terkejut kalau Yesus mati. Sebab Yesus sudah bagi tahu. Saudara, mari kita pikir tentang 300 keping uang perak. Itu berapa duit itu? Saya tengok di sini ya. Di TV dia bilang 300 dinar lebih. Jadi kalau di EVB 300 keping uang dinar. Saudara, 300 dinar itu berapa uang kalau diringgitkan? Dalam kitab suci dikatakan bahwa 1 dinar di masa itu adalah bayaran orang bekerja 1 hari. Itu upah 1 hari. Jadi kalau 300 dinar berarti upah yang dibayar untuk orang bekerja selama 300 hari. Kalau upah kita bekerja selama 300 hari, itu berarti apa itu? Upah 1 tahun bukan? Karena tidak hitung cuti, tidak hitung hari sabat. Berarti 300 dinar adalah upah 1 tahun. Saudara lihat, minyak ini adalah minyak yang sangat mahal. Sampai orang itu siap memberikan seluruh penghasilannya dalam 1 tahun hanya untuk dilapkan di kepala Yesus. Minyak itu sangat mahal, harum semerbak, luar biasa. Ini pertanda bahwa wanita ini tahu nilai harga Tuhan Yesus sangat dahsyat. Saya rela memberikan 1 tahun saya ini hanya untuk melap kepala Yesus. Wah, karena dia raja segala raja. Dia raja. Dia sudah mengalahkan kematian bagi saya. Dia sudah menebus saya. Wanita ini tidak ada harga diri. Wanita ini tidak ada masa hadapan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus menyembuhkan dia. Yesus juga menyelamatkan dia karena dia beriman pada Yesus. Wah, itu membuat hidupnya sangat bergembira, sangat bersyukur, dan nampak dari perbuatan ini. Ya, pecahkan minyak wangi ini, lapkan dalam kepala Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai ini, saudara. Murid-murid shock melihat hal itu. Mereka pikir, cuman lap kepala Yesus sampai kamu mau lepaskan hal-hal ini. Wah, mereka tidak begitu mengerti harga ya dari Tuhan Yesus. Oke.
Seterusnya kita melihat tentang Yudas, ya. Dikatakan bahwa Yudas bersubahat dengan ketua imam, ya, ketua imam dari bangsa Yahudi bersubahat. Wah, mereka suka sekali mendengar tawaran Yudas. You mau bagi uang berapa padaku? Nah, memang menarik ya, teman-teman. Kalau kita lihat di Markus ini, Markus ya, Markus tadi ya. Oh ya, Markus. Markus tidak bagi tahu nama Yudas. Sebenarnya kalau kita lihat Yohanes, Yohanes bagi tahu bahwa Yudas yang sangat kecewa. Yudas yang sangat kecewa ketika terjadi pembasiran ini. Sebab kenapa? Yudas rupanya bendahari, pegang uang. Jadi dia pasti senang sekali kalau perempuan itu jual minyak wangi ini dan 300 dinar kasih masuk di kas. Sebab dia ambil-ambil sikit-sikit ya, ambil-ambil. Dia pencuri uang. Nah, ini itu dikatakan oleh Yohanes ya. Saat ini dia terus tergiur dengan uang dan dia siap menjual Tuhan Yesus dengan bersubahat dengan orang-orang pemimpin bangsa mereka, bangsa Yahudi ya. Berjanji memberikan uang kepada Yudas dan mulai mencari peluang untuk mengkhianati Yesus. Kemudian pada perikop seterusnya kita lihat tentang Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melakukan perayaan roti tidak beragi. Dan itu dimulai dari orang menyembelih domba Paskah, ya kan? Kemudian singkat cerita sudah ada orang yang menyiapkan semua itu sehingga activity membuat rayaan itu berjalan. Nah, menarik sekali. Di ayat 20 coba lihat. Yesus berterus terang kepada mereka. Ini. Ketahuilah seorang daripada kamu yang sekarang ini makan bersama-sama aku akan mengkhianati aku. Murid-murid menjadi sangat sedih. Seorang demi seorang mula bertanya kepada Yesus. Tentu bukan aku guru. Lalu Yesus menjawab, dia salah seorang daripada kamu yang ke-12 ini, yang ikut mencelup roti ke dalam mangkuk aku. Wow, Yesus sudah bagi tahu. Saudara, saya melihat kehebatan Yudas menyimpan keaslian dia. Sehingga murid-murid kawan-kawan lainnya pun tak fikir, tak cam kalau dia akan menjadi pengkhianat yang dimaksudkan ini. Hebat sekali Yudas. Apa namanya? Apa itu dia? Berkamuflase. Nampak dia rasul yang sejati. Tidak ada murid-murid pun bisa tahu. Tapi Yesus tahu. Kalau rasul boleh mampu berkamuflase, ya tak heran juga ya, banyak juga pastor-pastor juga macam itu, bukan? Banyak juga orang-orang yang mengatakan, saya hamba Tuhan, tapi palsu. Dan mungkin manusia tidak sanggup melihat hal itu. Tak sanggup melihat itu. Rasul-rasul pun, 11 rasul pun tak sanggup melihat tentang kepalsuan Yudas selama ini. Tapi Yesus tahu. Hebat ini Yudas ini, hebat sekali. Oke? Tapi Yesus katakan, memang anak manusia akan mati seperti yang ditulis dalam Alkitab. Tetapi malanglah orang yang mengkhianati anak manusia itu. Lebih baik bagi orang itu jika ia tak pernah dilahirkan. Wah. Lebih baik.
jika ia tak pernah dilahirkan. Ada orang cakap, kalau Yudas tak mengkhianati Yesus, Yesus tak mati. Berarti Yudas hero. Berarti Yudas janganlah disalahkan. Karena kalau bukan Yudas, tak ada kematian. Saudara, Yudas tidak melakukan pengkhianatan kepada Yesus dengan motivasi seperti itu. Tidak. Yudas dengan kejahatannya untuk dapat keuntungan, dia melakukan itu. Dan dia akan bertanggung jawab dengan itu. Ya kan? Bukan dia mau melakukan itu untuk menggenapkan kerajaan Allah, tidak, rancangan Allah, tidak sama sekali. Dan Yesus dengan tegas mengatakan di sini bahwa Yudas celaka, lebih baik dia tidak dilahirkan daripada dilahirkan. Oke, itu yang sudah kita lihat. Lalu menarik sekali, dalam perjamuan yang kita baca tadi, Yesus tukar perjamuan di situ. Saat ini saudara, Yesus arahkan mereka kepada dirinya. Ternyata apa yang selama ini mereka rayakan itu adalah tipe-tipe untuk antitipe. Itu adalah bayang-bayang untuk kesejatian yang Yesus akan lakukan. Kalau dulu mereka makan domba, roti yang tidak beragi ketika keluar dari perhambaan, mereka saat ini akan makan tubuh dan darah Yesus Kristus. Tubuh dan darah Yesus Kristus adalah bukan hanya memberikan makanan jasmani, tetapi akan memberikan makanan rohani. Karena tubuh dan darah Kristus akan membuat mereka hidup selama-lamanya. Bagaikan domba yang harus dimakan tubuhnya dan dicurahkan darahnya. Sekarang Yesus akan menggenapi semua itu. Dia akan menjadi korban. Darahnya akan dicurahkan dan tubuhnya akan dihancurkan. Yesus sekarang ambil roti dan mengucap syukur dan berkata, mana itu? Ketika Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikan roti itu, kemudian dia memberikan roti itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil sebuah cawan berisi wine. Dia mengucap syukur kepada Allah, lalu memberikan cawan itu kepada pengikut-pengikutnya, kemudian mereka semua minum dari cawan itu. Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk banyak orang. Darah yang mengesahkan perjanjian Allah. Wah, itu yang kita lihat ya. Kemudian kalau kita baca ayat seterusnya tentang Petrus. Petrus dengan gagah berkata, tidak Yesus. Waktu Yesus berkata, kamu semua akan lari meninggalkan aku. Karena ada tertulis, Allah akan membunuh gembala itu lalu kawanan domba tercerai-berai. Tetapi setelah aku bangkit, aku akan pergi ke Galili bertemu kamu. Tidak Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Wah, siapa tidak mute? Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Padahal firman Tuhan sudah ada. Tidak. Petrus dengan gagah berkata, meskipun semua orang lain meninggalkan kamu, aku tidak. Dan Tuhan Yesus langsung berterus terang kepada Petrus pada saat itu. Petrus, you tahu, sebelum ayam berkokok, you sudah menyangkali aku 3 kali tahu. Tapi Petrus tak. No Tuhan, aku lebih tahu daripada kamu Tuhan. Wah, aku tidak akan seperti itu. Sekalipun aku di penjara, sekalipun aku mati. Wah, tapi Yesus tidak bergantung pada kata-kata Petrus ya. Oke, mari kita lihat materi yang saya. Saya siapkan ini kejap. Yup. Oke, saudara, kalau kita lihat tentang Yudas, dia bersubahat dengan orang Yahudi. Di Yohanes 12 ayat 6 kita diberitahukan, mungkin kita lihat ya, Yohanes 12 ayat 6.
Yudas berkata, demikian bukan karena dia mengambil berat terhadap orang miskin, tetapi karena dia pencuri. Oh, Dia menyimpan beg uang bagi mereka dan dia biasa mengambil sedikit uang untuk keperluannya sendiri. oh, oke. Oke, itu yang tadi saya bilang ya. Oke, lalu sudah tahu sebenarnya Yudas bersubahat dengan ketua-ketua Yahudi itu, dia siap dibayar 30 keping perak, 30 uang perak ya. Dan menarik saudara, bayaran 30 keping uang perak pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria ternyata. Kita bisa lihat dalam Zakaria 11 ayat 12 sampai 13. Nah, ketika saya memperhatikan ayat-ayat tersebut, saya mendapatkan tafsiran dari Wycliffe ya. Saya baca di sabda.org. Oh, sorry. Saya baca di sabda.org, dia berkata begini. Di Zakaria 11 ayat 12 ada tulis di sana bahwa berikanlah upahku 30 uang perak. Nah, saudara, berikanlah upahku itu, di sini Sang Mesias kemudian berupaya menyatakan betapa hebatnya penolakan Israel terhadap dirinya dan terhadap pelayanannya. Karena itu, Mesias meminta evaluasi atau penilaian mereka perihal pekerjaannya mengenai kerja-kerja dia. Namun tidak ada paksaan. Dia menunjukkan bahwa mereka dapat mengelak untuk menanggapi kalau mereka mahu. 30 uang perak, inilah salah satu transaksi paling mengherankan yang dicatat dalam Alkitab. Mereka menilai Sang Mesias dengan harga seorang hamba abdi yang tertanduk. Jadi saudara, kalau saudara baca dalam Keluaran 21 ayat 32, kalau misalnya Pak Unong mempunyai budak, budak ini hamba abdi. Tiba-tiba hamba abdi Pak Unong ditanduk oleh lembu. Puh, aduh, kalau sudah ditanduk oleh lembu dia sudah tak boleh kerja berat-berat, bukan? Maka untuk menjual hamba abdi yang sudah tak boleh kerja berat, hanya seharga 30 keping uang perak. Orang mau beli itu. Sebab sudah tak boleh kerja berat. Kalau 300 keping uang perak itu best ya. Tapi ini hanya 30 keping uang perak. Jadi saudara, ini adalah harga yang sangat murah yang orang Yahudi mau bayar sebagai harga Mesias mereka. Dan ternyata itu wujud ketika Yudas bersubahat dengan ketua-ketua imam dengan harga 30 uang perak. Wah, tergenapi ya. Mesias dihargai sebagai seorang hamba abdi yang tak berharga. Oke, itu sedikit informasi ya tentang Zakaria 11 ayat 12. Nah, saudara, kita lihat tadi tentang Yudas, seorang daripada pengikutnya yang mengkhianati Yesus. Ini Yudas ya, kalau lihat gambaran ini. Allah telah mengetahui lama sebelumnya tentang pengkhianat ini. Kamu boleh nampak juga penulis Mazmur sudah pernah mengatakan hal ini. Mazmur 41 ayat 9. Boleh satu orang lihat Mazmur 41 ayat 9? Bahkan sahabat karibku yang ku percayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadapku. Jadi Mazmur ini menubuatkan tentang Mesias nanti akan dikhianati oleh sahabat. Sebab kenapa? Sebab dia adalah murid yang menyertai dia selama 3 tahun ini. Ya, yang makan rotinya. Itu sebabnya Yesus katakan dia akan mencelupkan rotinya ya di mangkuk dia. Bagaimana tadi di ayat mana itu dikatakan Yesus waktu mereka berkata, bukan aku Tuhan, bukan aku Tuhan. Lalu Yesus beri petunjuk. Ya kan?
Mana itu? Nah ini, mereka berkata, tentu bukan saya ya, Guru. Yudas juga pasti berkata begitu. Tentu bukan saya ya, Guru. Jawab Yesus, dia salah seorang daripada kamu yang 12 ini, yang ikut mencelup roti ke dalam mangkuk dengan aku. Jadi, mencelup roti ke dalam mangkuk dengan aku. Sekali lagi Pak Lukas, baca ayat 10 tadi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Oh, oke. Seperti itu ya. Itu versi apa ya? BM. BM ya. Bukan, Oke. bukan. TB, Oh, terjemahan baru. oh TB. Oh, oke. Makan roti dengan aku ya. Ya. Dan dia seorang yang sahabat ya, karena lama dengan Yesus. Ya, jadi Yesus sudah menjelaskan tentang yang akan mengkhianati dia. Oke. Seterusnya kita lihat bahwa Allah mengetahui pengkhianatan Yudas ya. Kemudian kita melihat tentang lambang roti dan wine ya, lambang roti dan wine. Jadi apabila Yesus mati, maka akan ada kehidupan bagi manusia yang telah berdosa. Kemudian seterusnya setelah mereka selesai membuat ibadah Paskah bersama-sama ya. Jadi Yesus lebih awal membuat ibadah Paskah. Jadi orang Yahudi, mungkin kita harus paham ya. Orang Yahudi itu permulaan hari itu adalah pukul 6. Pukul 6 petang. Itu sudah permulaan hari. Jadi kalau ini hari Jumat, pada malam hari Jumat, pada pukul 6 hari Jumat, itu sudah dikatakan hari Sabtu. Boleh paham? Jumat pukul 6 PM itu sudah hari Sabtu. Halo? Boleh paham kah itu? Boleh ya? Jadi Jumat pukul 6 itu sudah hari Sabtu. Dan itu hari Sabat orang Yahudi. Itu sudah hari Sabat orang Yahudi. Jadi hari Sabat esok, ya menurut kita esok, hari Jumat kan? Hari Sabat esok adalah Paskah. Paskah. Tapi Tuhan Yesus sudah melakukan perayaan Paskah di hari Sabtu, tapi lebih awal, Jumat malam. Jadi pukul 6, Yesus sudah melakukan Paskah bersama-sama muridnya, lalu malam seterusnya dia di Taman Getsemani tidak tidur, berdoa, murid-muridnya tertidur. Lalu esok hari Sabtu, dan ini Sabtu Sabat yang istimewa, yaitu perayaan Paskah. Dan pukul 3 petang, mereka harus menyembelih anak domba Paskah. Anak domba Paskah harus mereka sembelih. Kalau Yesus mati pukul 3, berarti itu tepat waktu mempersembahkan korban Paskah dalam perayaan Paskah. Kalau Yesus mati pada waktu itu, berarti dia memang betul-betul menggantikan, dia adalah antitipe daripada tipe korban Paskah, anak domba. Jadi ketika Yesus sudah melakukan perjamuan Paskah pada awal, dan nanti esoknya orang Yahudi akan membuat korban Paskah di pukul 3 PM, itu masih hari yang sama. Itu masih hari Sabat yang sama. Jadi perjamuan Paskah ini itu sudah di hari Sabtu, hanya menurut kita itu masih di hari Jumat malam. Sebab kenapa? Sebab orang Yahudi menghitung hari pada pukul 6 PM. Oke? Boleh paham ya? Hari bagi kita orang yang modern sekarang, biasanya Kamis di sini mulai dari pagi hari
sampai malam. Itu tetap dihitung hari Kamis. Tapi untuk orang Yahudi tidak seperti itu. Orang Yahudi kalau hari Kamis itu hanya sampai pukul 6 PM. Itu dihitung hari Kamis. Pukul 6 sampai malam itu sudah hari berikutnya atau hari Jumat. Ya, mereka seperti itu. Oke, dengan pengertian seperti ini maka kita semakin paham apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Jadi dia buat Paskah awal berarti itu Kamis malam sebenarnya. Kamis petang dia sudah buat Paskah. Yang biasanya orang Yahudi buat di pagi sampai pukul 3 ini. Itu mereka buat di sini. Tetapi tidak ada masalah. Oleh karena kenapa? Di sini sudah dihitung sebagai hari Jumat, hari Paskah. Ya. Nah, kita tahu apabila Yesus dan murid-muridnya melakukan Paskah di sini dan Yesus diminyaki kakinya, lalu malamnya Yesus berdoa. Semalam-malamnya di Getsemani sampai pagi dan dia ditangkap, ya. Lalu diadili pada pagi-pagi buta, masih belum fajar menyingsing, diadili. Lalu disalibkan dan pada pukul 3 PM di hari Jumat itu Yesus disalibkan. Boleh paham ya? Ya, saudara, saya singkat saja ini. Kalau lihat 32 sampai 36, Yesus berdoa di Taman Getsemani ini. Memang Yesus katakan kepada murid-muridnya supaya mereka tahan berdoa. Tapi ya, coba tengok yang di belakang sana, tertidur semua sana. Ya. Ini Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur. Yesus terus berdoa. Saudara, mungkin saya coba bisa lihat sajalah ayat 32 sampai 36 ini. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia sambung ke? Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku hendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Siap? Wah, jadi kita lihat di sini Yesus bergumul. Bahkan Lukas atau Yohanes yang katakan peluhnya berdarah, meneteskan darah. Wah, ini di dunia kalangan medis tahu kalau sampai terjadi macam ini, itu satu pergumulan yang sangat luar biasa, saudara. Kenapa seperti ini? Sebab Yesus tahu, sebentar pagi-pagi sebelum fajar menyingsing, dia akan ditangkap oleh askar-askar, dibawa, diadili sampai ke muncak. Hari itu akan datang badai pencobaan yang amat mengerikan, saudara. Murka Allah atas segala pelanggaran-pelanggaran dunia ini akan diletakkan kepada Yesus, dan Allah akan memurkai Yesus, saudara. Oh, mengerikan murka Allah. Jatuh ke tangan murka Allah itu mengerikan. Tidak ada yang bisa sanggup tahan murka Allah, kecuali pribadi Allah yang lain. Allah mempunyai 3 pribadi, Anak, Roh Kudus, dan Bapa. Kalau Anak bukan Allah, tidak sanggup dia akan menerima murka Allah itu. Wow. Itu sebabnya, saudara,
Terlampau sombong orang-orang yang berkata, saya orang berdosa, saya siap tanggung dosa saya. Kenapa harus orang lain yang tanggung dosa saya? Allah silakan hukum saya. Oh yo, saudara. Mengerikan murka Allah, saudara. Allah sudah beberapa kali memperlihatkan murkanya. Sodom dan Gomora dibinasakan. Orang-orang di zaman Nuh dihapuskan. Dan ketika kita lihat kerajaan-kerajaan yang diserahkan Allah untuk Israel duduki, itu semua karena murka Allah kepada mereka. Dan saat ini saudara, murka yang akan Yesus tanggung bukan alang-alang. Murka ini adalah murka seluruh umat percaya dia, yang menjadi tebusan dia. Dan begitu banyak. Dosa kita semua begitu banyak. Dosa Abraham, dosa Habel dan sebagainya. Semuanya akan dibayar. Semuanya akan Yesus hapuskan. Semuanya akan Yesus bayar satu persatu. Murka itu akan dia tanggung, saudara. Itu sebabnya Yesus tahu betapa mengerikan menghadapi murka yang akan menimpa dia esok. Menimpa dia esok. Bagi saya itu lebih daripada penderitaan fisik yang akan dia alami. Tetapi ketika dia akhirnya akan berseru, mengapa kau tinggalkan aku? Wah, saudara. Yesus Allah anak yang tidak pernah lepas dari persekutuan erat Trinitas Tritunggal itu akan mengalami peristiwa yang dahsyat ini. Dan itu membuat dia bergumul, saudara. Tidak bisa tidur dan terus berdoa. Memang sempat dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu. Wah, kalau Yesus bilang, tak payah saya menderita. Habislah kita. Tidak ada yang membayar kita. Tapi puji Tuhan, Yesus berkata, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ah, ini luar biasa, saudara. Kerap kali kita mau kehendak kita yang terus jadi. Tapi kita lihat Yesus di sini. Oke? Yesus tahu dia akan menderita dengan amat besar sebagai penyelamat manusia. Penderitaan yang begitu teruk akan dia alami sebentar nanti. Sebagai Allah dia tahu. Dan sebagai manusia dia juga tahu. Itu adalah penderitaan yang amat teruk yang tidak boleh ditanggung oleh siapapun. Kecuali Yesus, ya. Namun dia sanggup untuk tabah mengikuti semua cadangan semula daripada Allah Tritunggal. Inilah pribadi manusia yang membuktikan ketaatan dia kepada hukum Taurat. Hukum Taurat, perintah utama yang pertama adalah, dengarlah hai Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yesus sebagai manusia, kita lihat begitu mengasihi Allah. Begitu dengan segenap hatinya, mentaati Allah. Apa yang sudah Allah rancangkan. Tak lama setelah itu, mulai wujud apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Ketika kita membaca Lukas 22, Yohanes 18, Markus 14, itu semua menceritakan tentang peristiwa ditangkapnya Tuhan Yesus. Saudara, memandangkan Yesus lebih besar daripada musuh-musuhnya. Kenapa dia membenarkan dirinya dijadikan orang tahanan? Kenapa? Oke, saya pikir lebih baik kalau kita membacanya ayat-ayat ini. Sementara Yesus masih berkata-kata, datanglah sekumpulan orang. Mereka dipimpin oleh Yudas, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus. Yudas mendekati Yesus untuk mencium dia. 48. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Yudas, adakah dengan ciuman kamu mengkhianati anak manusia? 49. Apabila pengikut Yesus yang di situ nampak apa yang akan berlaku, mereka berkata, Tuhan, biarlah kami menyerang dengan pedang. 50. Seorang antara mereka memukul hamba imam agung serta mengerat
telinga kanannya. 41. Yesus berkata, "Sudahlah." Lalu dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. 52. Setelah itu Yesus berkata kepada semua ketua imam, ketua pengawal rumah Tuhan, dan pemimpin masyarakat Yahudi yang datang ke situ untuk menangkap dia, "Adakah aku ini penjahat sehingga kamu mesti datang dengan membawa pedang dan belantan untuk menangkap aku?" 53. "Tiap-tiap hari aku bersama-sama kamu di rumah Tuhan, tetapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah masanya kamu bertindak, karena kuasa kegelapan sedang memerintah." Sampai Oke, 54, Pak. ya. Oke, 54. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah Imam Agung. Petrus mengikut dari jauh. Oke, habis. Ya. Nah, perhatikan di sini terjadi suatu peristiwa penangkapan. Namun sebelum Yesus ditangkap, muridnya mulai menyerang dan satu telinga putus, ya. Namun Tuhan Yesus sendiri yang menghentikan dan Tuhan Yesus menyembuhkan, mengambil semula telinga dan sambung dan utuh semula. Ya. Kalau Yesus tidak melakukan itu bahaya, sebab mereka akan mengatakan ada bukti Yesus telah melukai ahli kami. Murid-muridnya telah melakukan itu, ya kan? Itu berbahaya. Ini Petrus melakukan benda yang berbahaya sebenarnya. Oke. Lalu ketika Yesus ditangkap, Petrus mengikuti Yesus, tapi sekarang mengikuti dari jauh, bukan? Dulu Petrus mengikuti dari sisi. Bahkan Petrus di depan. Inilah dia, Mesias. Sekarang Petrus ikut, tapi ikut dari jauh, bukan? Dia sudah jauh. Oke, sekarang kita lihat Yohanes 18, 3-12. Silakan. Ayat 3, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Ayat 5, jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya dengan mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. 6. Ketika ia kata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ayat 7. Maka ia bertanya pula. Stop. Jadi kamu tengok, Okay. ketika mereka ditolong oleh Yudas, ini dia melalui tanda ciuman, ya. Oh, itu Yesus. Oke. Masih gelap soalnya, pagi-pagi sekali. Lalu ketika Yesus tanya, "Siapa yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret." Yesus bilang, "Akulah dia." Apa yang terjadi? Rebah semuanya. Buak, jatuh. Ya. Wah, Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. mundur dan jatuh. Ini cuma bilang, "Akulah dia." Buak, jatuh. Saudara, kalau Yesus bilang, "Akulah dia," pergilah ke neraka. Langsung pergi mereka ke neraka. Yesus tak perlu berkelahi dengan mereka, tak perlu pukul dengan tangan, mampu mereka. Tapi kalau mereka mati semua, ya berarti Yesus tidak jadi menuruti semua rancangan penyelamatan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tritunggal. Ya kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, lanjutkan, Susi. Oke, ayat 8, jawab Yesus, "Telah ku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." 9, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." 10, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus
pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar itu dan memutuskannya telinga kanannya. Nama hamba itu Maklus. Ayat 11, kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku yang harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ayat 12, maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaganya yang disuruh orang Yahudi itu Yesus dan membelenggu dia. Kalau di Yohanes dia memberitahu tentang nama yang Petrus potong telinganya. Kalau di Lukas tidak ya. Markus 14:44-53. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba iman besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan penutung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap iman besar, lalu semua iman kepala tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Oke, Pak. Oke, ya, semua menginformasikan peristiwa tersebut ya. Tapi ada satu soalan yang saya katakan di sini adalah memandangkan Yesus lebih besar daripada musuh-musuhnya. Kenapa dia membenarkan dirinya dijadikan orang tahanan? Ya, sebab ini yang Tuhan sudah rancang untuk dia. Jadi Yesus bukan ditangkap karena dia kalah ya, tidak. Dia seperti domba keluh yang rela dibawa. Kemudian ketika ditangkap di Taman Getsemani pada pagi-pagi buta tersebut, Yesus dibawa di pengadilan. Tapi tidak ada yang dapat membuktikan dia bersalah. Musuh-musuhnya pun tak dapat membuktikan dia bersalah. Itu bisa kamu tengok di Markus 14:55-59. Dan ini juga sudah dinubuatkan di Mazmur 27 ayat 12 ya. Kalau kita baca dalam Markus 14 ayat 60-62, setelah itu Imam Agung berdiri di hadapan mereka semua dan bertanya kepada Yesus, tidakkah kamu mahu menjawab tuduhan yang ditunjukkan kepadamu? 61, Yesus diam sahaja dan tidak mahu berkata sepatah pun. Sekali lagi Imam Agung bertanya kepadanya, kamukah penyelamat yang diutus oleh Allah, anak Allah yang maha suci? 62, Yesus menjawab, iya, kamu semua akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa, serta datang dikelilingi awan dari langit. Terima kasih. Oke, wah terima kasih banyak. Para pengadil di Mahkamah Agama Yahudi pening. Sebab semua tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan kepada Yesus bercanggah satu dengan yang lain. Wah, mereka tak dapat kesalahan Yesus. Macam mana? Mereka mau hukum mati tapi tidak ada kesalahan. Sebab ingat, mereka adalah bangsa yang dikuasai oleh Roma. Mereka tak boleh semena-mena menjatuhkan hukuman mati. Mereka harus memberitahu kepada Roma bahwa orang ini patut dihukum mati. Jadi mereka harus cari, dapatkan. Tapi tak boleh.
Akhirnya imam besar turun tangan. Imam besar, imam ini high priest, ketua dari ketua dari bangsa Yahudi ini, bangsa Israel. Dia turun tangan. Dia menyampaikan satu soalan, saudara. Apakah benar engkau anak Allah? Dia yang dijanjikan itu. Wah, saudara, ini soalan yang sangat-sangat penting sekali. Semua soalan yang disampaikan kepada Yesus, tidak Yesus jawab, Yesus diam saja. Dan itu membuat mereka pening. Wah, bagaimana ini? Tapi apabila imam besar menyampaikan soalan ini, Yesus menjawab soalan ini. Ya, Yesus di hadapan imam besar, Yesus bersaksi. Yesus memberitakan kebenaran yang amat penting yang patut difahami oleh mereka. Dengan sangat jelas Yesus berkata, akulah dia, Kristus, penyelamat yang dijanjikan itu, anak Allah. Penyelamat itu sehakikat dengan Allah. Dialah Allah, karena hanya Allah yang sanggup menyelamatkan manusia daripada dosa. Yesus mengungkapkan kebenaran ini di hadapan pemimpin-pemimpin, bahkan pemimpin tertinggi umat pilihan Allah ini. Yesus tidak berhutang kepada mereka. Yesus sudah menyaksikan itu kepada mereka. Apa reaksi imam besar dan orang-orang lain ketika mendengar hal ini? Ketika mendengar Yesus menjelaskan bahwa bahkan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Dia yang akan datang di awan-awan. Saudara tahu, ini nubuatan di kitab Daniel. Daniel telah memperlihatkan tentang wahyu akhir zaman, di mana akan ada sang lanjut usia dan juga anak manusia yang akan datang. Jadi terlihat dua pribadi Allah di sana, Bapa dan anak manusia. Di akhir zaman, Nabi Daniel sudah memperlihatkan akhir zaman akan seperti itu. Dan Yesus tahu, pemimpin Yahudi, pemimpin agama Yahudi, tahu persis nubuatan-nubuatan ini. Oleh itu Yesus berkata, kamu akan melihat anak manusia datang di awan-awan. Ini satu penjelasan yang clear mengenai dialah yang diharapkan itu. Nah, apa reaksi orang-orang Yahudi ketika Yesus bicara seperti itu? Tolong Ibu Zainun lanjutkan, silakan baca di 63 sampai 65, Bu. Oke, Pastor, silakan baca 63. Imam Agung menggoyakkan pakaiannya dan berkata, kita tidak memerlukan saksi lagi. 64. Kamu sudah mendengar dia mengukuri Allah. Apakah keputusan kamu? Mereka semua mengambil keputusan bahwa Yesus memang bersalah dan mesti dihukum mati. Yang ke-65 terakhir, beberapa orang mula meludahi Yesus. Mereka menutupi matanya dan memukul dia. Tekalah, kata mereka, siapa yang memukul kamu? Pengawal-pengawal di situ pun menampar dia. Itu saja. Wah, saudara. Kalau konsep anak Allah itu tidak sama seperti Allah sendiri, maka orang Yahudi pasti tidak akan menganggap Yesus mengkufuri Allah. Bukankah kita semua anak-anak Allah? Saya anak Allah, kamu anak Allah. Tak apa. Tapi saudara, kenapa mereka begitu benci ketika Yesus berkata, aku anak Allah? Kenapa mereka berkata, kamu mengkufuri Allah? Ketika dia berkata, aku anak Allah. Karena saudara, pengertian anak Allah yang sejati di zaman itu adalah seesensi, sehakikat, sama, setaraf dengan Allah. Kamu hanya manusia, mengapa kamu mengaku sebagai setaraf dengan Allah? Tidak perlu lagi kita cari saksi. Dia sudah melakukan kejahatan yang patut dihukum mati. Wah, mereka akhirnya seronok dapat. Ya. Padahal Yesus memberikan satu jalan untuk mereka beroleh selamat dari penghukuman dosa.
Tapi mereka benci sekali dengan apa kebenaran tersebut, ya kan? Dan saudara, menarik ya di sini. Apa yang imam besar katakan selain berkata, kita tak payah saksi lagi? Apa yang kita lihat yang dilakukan oleh imam besar itu? Mengoyakkan pakaiannya, betul? Imam besar mengoyakkan pakaiannya, bukan? Halo? Ya, Kamu ya. nampakkah? Ya, Ya, Mengoyakkan. ya, 23. Saudara, itu berbahaya mengoyakkan pakaian. Sebab kalau kita baca Imamat 21 ayat 10 dan ayat 15, itu tidak boleh seorang imam mengoyakkan pakaiannya. Siapa boleh baca ayat-ayat itu? Coba. Saya boleh, Pak? Ya, coba baca ayat-ayat itu. Di mana, Pak, tadi, Pak? Imamat, kejap ya. Imamat 21 ayat 10 dan ayat 15. Sebentar ya. Imamat 21. 21 ayat 10. Imamat pasal yang ke-21 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepalanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Wah, jangan mencabik pakaian kalau sudah imam besar. Tapi ya dia rela buat mencabik pakaiannya karena dia begitu marah ketika Yesus mengatakan siapa dia sebenarnya. Ya, kalau orang-orang bilang, ya Yesus memang mengakui anak Allah, dirinya anak Allah, kan sama seperti kita kan anak Allah. Kalau pengertian anak Allah itu sama seperti itu, tentu imam besar tidak mungkin akan bereaksi seperti ini. Tetapi saudara, ini betul-betul sangat clear bagi mereka. Konsep anak Allah adalah sehakikat dengan Allah. Dan mereka katakan ini patut dihukum mati. Sampai imam besar lupa aturan dia. Itu akan membuat dia diskualifikasi sebagai imam besar. Dia mencabik pakaian dia. Aduh. Wow. Lalu mereka beramai-ramai mulai memukul Yesus. Dan tanya, hei, siapa yang pukul kamu? Coba terkah. Wah, saudara, belum mereka habis melakukan pengadilan, mereka melanggar keadilan. Mereka melanggar keadilan. Di tempat yang dianggap suci, para agama, para ketua-ketua agama, merogol keadilan terang-terangan. Begitu mengerikan. Bukan? Yesus dihajar di sana. Dan jangan heran, Allah sudah mengatakan itu melalui nabinya. Dalam Yesaya 50 ayat 6. Allah telah membimbing Nabi Yesaya untuk menulis bahwa penyelamat akan dipukul, diludahi juga. Wah, luar biasa, saudara. Oke. Kita masih ada 3 slide. Kita akan habiskan 3 slide ini ya. Menarik, setelah mereka buat pengadilan yang tidak adil, maka mereka bawa Yesus menghadap governor wilayah itu, yaitu Pilatus. Ya. Sekali lagi, seperti yang saya sudah katakan tadi, orang Yahudi tidak mempunyai authority atau kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati. Karena kenapa? Karena mereka sebagai bangsa Israel berada di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Jadi pemimpin-pemimpin orang Yahudi akhirnya harus menahan keinginan mereka yang sudah kemuncak untuk membunuh Yesus. Mereka harus bawa ke Pilatus untuk disahkan. Kamu bisa tengok itu di Markus 15 ayat 1-5. Tapi saudara, tiada jawaban dari tuduhan-tuduhan palsu. Yesus tidak memberi jawaban.
Oh, kamu begini, kamu begitu. Yesus diam saja. Yesus tidak berkata, tidak, mana saksi? Itu tak betul. Yesus tak bisi dengan melakukan itu. Dan itu menggenapi nubuatan Yesaya 53 ayat 7. Bahwa Yesus diam. Ya kan? Dan saudara, singkat cerita, sebenarnya ada beberapa kali juga Yesus harus berjalan. Selepas diadili di sini, dipukul, pergi ke governor suruh pergi ke Raja Herodes. Lepas itu Herodes suruh lagi kembali ke governor. Saya tidak akan ulang-ulang itu. Tapi coba bayangkan keletihan Tuhan Yesus. Tidak tidur satu malam. Harus berjalan. Dipukul, diludahi, ditinju oleh orang-orang. Wah, itu sudah mulai berat juga ya. Nah, singkat cerita, saudara, kita melihat bahwa Governor Pilatus harus membuat satu keputusan. Wah, dia berat untuk lakukan ini. Bahkan dia mulai cemas ketika dia berkata kepada Yesus bahwa, siapa kamu sebenarnya? Dan waktu Yesus jelaskan bahwa aku memang raja, tapi kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Wah, Pilatus mulai segan dan khawatir dan berupaya untuk menyelamatkan Tuhan Yesus. Salah satu upaya yang dia lakukan adalah dia memberikan satu pilihan kepada orang Yahudi. Hey, biasa dalam aturan kita, setiap tahun hari-hari Sabat seperti ini, kami akan membuat satu bonus. Kami bebaskan orang kalian. Ya, orang kalian kami bebaskan. Bagaimana? Maukah kalian bebaskan Yesus? Lepaskan dia? Atau kalian akan kupaksa untuk bebaskan Barnabas, orang yang keji jahat, nanti akan menyulitkan kalian. Tapi saudara, mereka lebih memilih untuk Barnabas dibebaskan dan Yesus tetap berada di hukuman seperti yang mereka mau, yaitu Yesus harus dijatuhi hukuman mati. Jadi dari sini kita lihat ya, di mana Yesus menggantikan seorang yang sangat keji ini dari penjara, penghukuman. Akhirnya dia bebas. Kasih karunia Allah terpampang di sana, terlihat begitu ketara, jauh melebihi daripada dosa-dosa manusia, ya kan? Dan saudara, kita lihat bagaimana kebencian dari orang-orang Yahudi ini telah menggenapkan nubuat-nubuatan dalam perjanjian lama, yaitu mereka membenci Mesias tanpa alasan. Mereka membenci dia tanpa alasan. Tidak ada sepatutnya mereka membenci dia. Dia apa kejahatan yang dia lakukan? Tetapi itulah ketika kita melihat nubuatan-nubuatan perjanjian lama, ternyata Allah telah memperlihatkan bahwa memang Mesias itu akan dibenci tanpa alasan. Ya kan? Oke. Seterusnya, ada upaya lain juga yang akan dilakukan oleh Pilatus untuk menghindarkan akhirnya Yesus harus dijatuhi hukuman mati. Yaitu apa? Yaitu pencambukan. Nanti kita akan lihat esok pencambukan itu. Ya, ini sebenarnya adalah upaya Pilatus supaya Yesus tidak jadi disalibkan. Pilatus berharap ketika umat Yahudi melihat Yesus sudah sangat menderita, sudahlah, puaslah. Tengok dia sudah dihajar habis-habisan, cukuplah. Jangan sampai dia dibunuh. Itu yang mereka harapkan. Pilatus harapkan. Tapi kita akan lihat bagaimana hal itu. Oke, saya pikir kita sampai di sini.